Halo, selamat datang di channelnya Orang Hong Kong. Sekarang ada teman saya Handir. Halo Ya. channel Orang Hong Kong. Ini Halo. episode kita berikutnya, kita akan membahas hal yang menarik dan berguna. Kali ini kita berceritakan COVID, keadaan COVID di Hong Kong. Ya. Kenapa Hong Kong penanganan COVID-19 termasuk cukup sukses sebenarnya. Ini paling cocok interview dengan si Handi nih, soalnya ada pengalaman dia. Waktu bulan 3 tahun 2020, Handi kan sempat ke Indonesia ya. Ya. Terus waktu itu sebenarnya cuma rencana 1 bulan ya. Oh, enggak, cuma rencana 5 hari. 5 hari doang. 5 hari. Terus langsung pulang ke sini ke Hong Kong. Kan? Enggak, iya, rencananya saya jadi pulang ke Indonesia itu saya ingat banget. 13 Maret itu saya sampai Jakarta. Iya. Kemudian harusnya itu pulang ke Hong Kong lagi tanggal 18 Maret, jadi cuma 5 hari. Tapi 1 hari sebelumnya itu saya ditelepon sama orang kantor saya di Hong Kong. Iya. Dibilang bahwa lebih baik kamu di Jakarta dulu aja. Iya. Karena waktu itu Hong Kong cukup parah sih. Hong Kong cukup parah, Iya. sementara Indonesia waktu itu aman. Iya. Nggak ada sama sekali. Nggak kepikiran kan? Belum track. Iya. Belum track. Rencananya udah di Indonesia dulu. Gitu. Terus work from home kan jadinya. Iya, jadi harusnya 5 hari. 18 Maret harusnya pulang, tanggal 17 Maret saya ditelepon. Akhirnya di Jakarta itu sampai 2,5 bulan. Ya. Cukup lama ya. Sebenarnya waktu itu kan, nah perbincangan kita kan sebenarnya pengertian saya Handi pengen nunggu. Misalnya Hong Kong udah Buka lagi, udah beres, terus baru pulang ke Hong Kong. Ternyata Hong Kong sampai sekarang belum dibuka. Soalnya keadaan luar negeri itu emang masih parah sih ya. Iya. Termasuk Indonesia kan kasusnya ya naik terus. Iya. Gitu. Ini Hong Kong malah sudah jauh lebih baik kan. Jauh lebih baik. Orang-orang udah keluar jalan-jalan gitu. Iya. Nah, ini suatu pengalaman yang unik ya. Jadi Handi itu waktu pulang ke Hong Kong kan masih ada kebijakan karantina 14 hari. Itu pun untuk penduduk Hong Kong atau orang yang punya izin tinggal di Hong Kong seperti Handi kan ada visa kerja. Iya. Jadi Handi itu bisa kembali lagi ke Hong Kong. Nah, tapi Kalau turis belum bisa. kalau turis belum bisa. Kalau turis tuh mungkin sampai bulan 9 katanya. Paling cepat ya. Paling cepat. Iya. Nah, Andi, waktu di Indonesia itu sebelum jadi antara bulan Maret sampai Andi kembali ke Hong Kong, itu keadaan Indonesia bagaimana? Iya. Tegang nggak orang-orang kayaknya? Jadi waktu kan saya di sana 2,5 bulan. Waktu awal Maret saya belum bisa balik ke Hong Kong, di Jakarta itu justru masih seneng kan. Tapi senangnya itu mungkin berlangsung selama seminggu atau 2 minggu. Iya. Setelah itu kan terus mulai pemerintah sudah mulai serius ya. Iya. Mulai serius, terus mulai nge-track dengan lebih sungguh-sungguh. Dan akhirnya Indonesia terus melakukan ini kan PSBB kan, large scale social restriction itu. Dan terus saya ngerasa sih Jakarta terus mungkin karena komunikasi yang lebih efektif ya, orang-orang sudah mulai lebih aware juga. Tapi jadinya ya semuanya serba moodnya jadi turun, orang jadi sepi, jadi lebih hati-hati. Iya, nggak semangat. Dan lagi Indonesia tuh pertama kali untuk beberapa generasi ini yang pertama kali mengalami hal yang begini. Kalau kita di Hong Kong tuh tahun 2003 tuh udah mengalami yang ya nggak separah sekarang, tapi ya kita tahu lah maksudnya nanti prosesnya harus gimana. Makanya orang Hong Kong tuh jadi mula-mula ada COVID tuh semua udah pakai masker. Iya, semua udah pakai masker. Iya, soalnya kita ada pengalaman 2003 tuh bagaimana gitu proses. Makanya waktu itu WHO kan suruh kita nggak usah pakai masker gitu. Tapi kita tetap pakai, soalnya Sudah kita udah tahu, ngerti ya? itu penting. Iya. Waktu itu keputusan kembali ke Hong Kong tuh karena apa? Sebenarnya kan pengen mungkin stay lebih lama lagi kan waktu itu di Jakartanya. Jadi setelah 2,5 bulan di Jakarta itu sebenarnya memang nggak gampang karena saya masih bekerja untuk Hong Kong dan boleh dibilang pekerjaannya itu justru alih-alih turun justru jauh lebih banyak. Dan itu susah loh. Iya. Meskipun untungnya perusahaan itu menyediakan fasilitas Zoom call, Microsoft Teams, infrastrukturnya boleh bilang baik, tapi waduh manage gitu tuh
repotnya itu minta ampun. Iya, jadi seperti saya cerita pertemuan sebelumnya, perusahaan HD Jardine itu salah satu bisnisnya IT, jadi fasilitasnya itu sebenarnya udah lengkap ya. Nah, tapi sih bener sih, kerja melalui Zoom sama face to face gitu sangat beda sih. Iya. Apalagi di awal-awal penyesuaian itu ya Haris ya. Jadi kayak nggak ada waktu pasti kapan harus mulai dan berhenti kerja. Iya. Jadi saya tuh inget tuh jam 5 pagi saya udah bangun. Terus selesai kerja itu justru kayak jam 10 malam. Iya, emang non-stop. Emang begitu sih. Work from home tuh ada bagus, ada nggak bagus Iya, juga. iya. Itu exhausted. Jadi setelah Hong Kong itu mendingan gitu ya. Jadi saya pikir lebih baik. Kembali aja. Dan lagi juga ditinggal lama gitu nggak enak juga sih ya. Itu terus saya balik ke sini semua kecap sambal expired semua tuh. Beli lagi harus. Iya, sekarang udah beli lagi. Iya. Itu expired semua tuh snack-snack itu. Iya, apartemennya udah tinggal lama ya, nggak ada yang ngurus ya. Nah, waktu proses pulangnya nih, beli tiketnya susah nggak? Soalnya kan banyak maskapai yang udah suspended kan flight-nya. Oh iya. Jadi saya pulang ke Hong Kong itu naik Cathay. Saya pikir nggak ada tiket sama sekali. Ternyata Cathay itu bisa tetap terbang, tapi cuma seminggu sekali atau 2 kali pas weekend. Nah, waktu itu kan sebenarnya untuk domestik kan udah diblok semua tuh, Indonesia kan. Internasional ke Hong Kong malah dari Jakarta itu Cathay buka seminggu itu 2 kali, Sabtu Minggu gitu. Dan itu jam 12 malam ya. Jam 12 malam. Bener juga sih, soalnya kalau Handi ambil jam 12 malam sampai Hong Kongnya kan pagi. Jadi nggak usah kena karantina yang di Hotel Regal. Tapi ternyata gini. Nanti kita masih cerita Haris prosesnya kan. Ya, oke. Sekarang kita mungkin kembali ke yang bagian Jakarta dulu ya. Jadi harga tiketnya gimana? Harga tiketnya sebenarnya sama. Sama ya? Sama. Sama seperti sebelum karantin gitu, masih sama katanya nggak dimurahin sih. Bandara di Jakarta tuh bagaimana suasananya? Nah, itu sendiri cukup dramatis kalau saya boleh bilang, karena kita kan benar-benar nggak tahu what to expect kan, udah di rumah terus. Terus waktu saya naik taksi ke bandara itu, supir taksinya bahkan bilang gini, wah Pak, itu nanti di bandara itu sepi sekali sama lampunya mati loh Pak. Saya bilang, hah? Lampu mati? Masa sih? Tapi ternyata enggak. Jadi kalau Senin sampai Jumat itu mungkin benar, tapi Sabtu sama Minggu, kayaknya mungkin yang internasional itu Sabtu Minggu itu yang justru di pool di sana. Jadi lumayan terang lah, meskipun masih gloomy gitu ya. Iya, di Terminal 3 ya? Terminal 3. Nah, terus udah sampai sana tuh, misalnya security-nya atau waktu proses boarding-nya, itu ada beda nggak sama yang biasanya? Sebenarnya gini, sebenarnya nggak ada yang beda. Tapi memang kita mesti lebih prepare, dalam arti kan rumor itu beredar macam-macam. Iya, betul. Jadi ada yang bilang bahwa harus bawa surat sehat, harus rapid test dulu. Itu saya lakukan dulu sih memang sih. Iya, tapi sampai sana nggak perlu? Sampai sama katanya diminta. Tapi buat ketenangan jiwa sendiri kan? Iya, daripada nanti nggak bisa boarding. Iya, jadi rapid test dulu sama minta surat sehat, tapi nggak diminta juga sih. Oh iya, terus pengen tanya nih, rapid testnya itu ribet nggak di Jakarta? Rapid test itu nggak ribet sama sekali, tapi memang again itu banyak beredar proses yang macam-macam ini itu gitu ya. Saya ke klinik Mayapada sih. Ke klinik Mayapada itu biayanya sekitar 500 ribuan. Tapi teman saya ada yang bilang katanya rapid test itu 2,5 juta. Nah, itu aduh, itu banyak rumornya emang. Banyak rumor ini dan itulah. Iya. Tapi Hong Kong tuh katanya salah satu paling mahal untuk tes kesehatan kayak rapid test gitu. Itu bisa sampai 2.000 katanya. Oh iya. Sedangkan Macau sama kayak Indonesia paling 200-300 udah beres gitu. Waktu di pesawat nih, gimana Pak suasana pesawat? Biasanya kan tegang. Kalau saya lihat di TV kan, kalau yang pulang dari Inggris ke Amerika ke Hong Kong gitu, itu kayaknya semua pakai pakaian medis gitu ya. Terus dari Jakarta ke Hong Kong orang-orangnya gimana? Pakai masker aja. Pakai masker aja, dan karena memang yang terbang juga sedikit kan. Nah terus orang udah disebar-sebar lah. Iya. Nah kalau kayak teman-teman saya nih dari Inggris pulang ke Hong Kong nih, katanya di pesawat aja ke toilet aja nggak berani.
Terus makan aja, mendingan nggak makan katanya, soalnya mesti buka masker. Terus waktu penerbangan itu gimana? Psikologinya memang seperti itu. Psikologinya seperti itu. Jadi saya juga karena itu malam ya, begitu masuk langsung tidur. Udah nggak tahu apa yang terjadi. Iya, jadi udah nggak ke toilet, udah nggak makan, pokoknya langsung tidur aja udah sampai. Tapi mendingan sih 5 jam. Bayangin teman saya itu dari UK ke Hong Kong kan itu hampir harus 10 ke toilet jam. ya? Dia enggak loh. Oh enggak ya? Nahan dong berarti? Nahan. Terus udah langsung sampai ke Hong Kong aja di airport nggak berani dia. Nunggu sampai ke rumah baru ke toilet. Bingung tuh saya kok bisa ya. Tipnya bawa ini tutup mata gitu jadi tidurnya enak. Iya. Nah, sampai ke Hong Kongnya nih. Baru ini merasakan adventure-nya di situ, ketegangannya di sana. Iya. Pesawatnya udah parking. Nah, pesawat udah parking. Ya, terus keluar gitu, prosesnya gimana? Prosesnya itu bagusnya Hong Kong itu kan semua serba efisien ya. Ya. Jadi sign-signnya jelas. Nah, itu ngikutin itu namanya ada boleh dibilang first check lah. First check. Nah, di dalam first check itu nanti kita ikutin karena waktu itu pagi jadi nggak terlalu antri bagusnya. Tapi basically itu proses checking pertamanya itu untuk download apps, trackingnya apps. Itu udah dikasih tahu waktu di pesawat. Oh iya, ini sebelum itu jadi ingat. Sebelum terbang ke Hong Kong itu sebaiknya 48 jam sebelumnya itu harus ngisi health declaration. Oh, health declaration. Iya, itu bisa dilakukan pas di pesawat, itu online. Itu harus. Itu health declaration yang Hong Kong ya. Harus. Karena nanti untuk download apps segala macam itu harus nunjukin QR code-nya. Oke. Terus itu download, terus minta dapat surat keterangan karantin gitu ya. Terus dapat gelang. Iya. Dipasangin gelang gitu, baru keluar imigrasi. Gelangnya tuh kayak plastik gitu ya? Kayak plastik. Oh, nanti bisa di-share juga tuh di. Iya, nanti di-share fotonya, nanti kita bisa lihat kayak gimana itu gelangnya. Nah, terus udah ada QR code-nya kan? Ada QR code-nya. Nah, terus habis gitu kan harus ke Asia World Expo untuk melakukan swab test. Bukan rapid test ya, swab test. Swab test, yang lebih akurat dari rapid test. Oke. Nah, nanti Hadi juga akan share gambarnya itu area Asia World Expo itu kayak gimana tempat melakukan swab testnya. Tuh kayaknya kalau lihat dari foto kayaknya sepi ya. Oh, tapi terus lama-lama tambah rame. Tambah rame. Iya, karena kebetulan kan kalau dari Indonesia kan pagi kan, naik katanya pagi, jadi masih sepi. Iya. Jadi setelah keluar dari imigrasi kan seperti biasa, ambil luggage, terus naik bus. Naik bus ke Asia World Expo. Asia World gede banget tuh. Iya, itu kan sebelahnya konser itu. Iya, sebelahnya airport Hong Kong. Berarti naik bus tuh kira-kira 5 menit sampai 5 menit lah. Oh, oke. Terus sampai sana gimana? Sampai sana masuk, terus disuruh naruh koper dulu. Disuruh naruh koper dulu. Nah, kalau kopernya kan ditinggal di situ. Kalau bawa koper kecil, ya koper kecilnya dibawa. Kalau bawa laptop segala macam ya mendingan dibawa. Iya. Tapi cukup aman sih kalau di Hong Kong sih. Nah, dari situ naruh si koper, naik bus lagi tuh. Naik bus lagi muterin tuh, jadi nggak usah panik. Iya. Koper dijagain kok di sana kok. Muter gitu ke satu sisi ke sisi yang lain. Nah, di sisi yang lain inilah terus melakukan si swab test. Terus habis melakukan swab test nunggunya berapa jam? Nah, sebelum itu di swab test itu sendiri ini mungkin perlu di informasi yang berguna juga. Jadi masuk ke sebelum swab test itu again kita disuruh registrasi dulu. Terus udah itu disuruh lihat video, cara melakukan swab testnya gimana. Nah, ternyata melakukan swab test ini simpang siur nih di sini. Dipikirnya swab test itu yang apa? Yang masukin hidung, enggak yang menyeramkan itu kan? Enggak. Di Hong Kong swab testnya itu justru kita itu disuruh gitu, ngeluarin ludah. Ya jadi nggak usah cemas lah yang pagi mau pulang gitu ya. Iya. Begitu aja. Jadi ngeluarin ludah sendiri itu kan harus hati-hati kan. Karena ini masa COVID, makanya harus lihat video. Saya lihat videonya sampai 2 kali. Supaya memastikan ini supaya benar gitu. Dan deg-degan loh terus terang, maksudnya kita kan pikirnya ini kalau meludahnya nggak benar, jangan-jangan kecampur apa gimana. Iya, nanti
takutnya negatif jadi positif. Iya. Oh, Iya. gitu. Mesti bener-bener tuh. Nah, udah melakukan itu terus nunggunya berapa lama nih? Nah, habis dari situ sudah melakukan si swab test, terus balik, terus jalan. Ternyata itu satu sisi yang lain, jalan ke tempat dekat koper itu. Nah, kemudian menunggulah kita 6-8 jam. 6-8 jam loh. Iya. Jadi harus bawa ini. Untung ada laptop. saya sendiri nggak berani buka laptop karena takut laptopnya terkontaminasi. Iya, tapi cukup membosankan juga kan 8 jam. 6-8 jam. Itu saya makanya bawa buku 600 halaman. Nah, untung Hadi itu suka baca buku. Kalau enggak, main HP kan bosan juga. Iya, internet. Iya, baca buku sama HP perlu, dan yang penting itu bawa jaket. Bawa jaket, soalnya 8 jam? Iya. Tapi itu tempat duduknya kan agak berjauhan gitu ya. Ya, sekitar 1,5 meter lah. 1,5 meter, ya. Jadi ya cukup aman sih sebenarnya. Bawa jaket, bawa roti, bawa makanan, karena iya. cuma dikasih 1 sandwich. Oh iya, di situ kan nggak ada mesin buat beli makanan. Nggak ada. Minuman ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Tapi ada Ini minuman disediakan mineral water free flow sih. Iya, ya bagi setiap orang yang pengen misalnya kembali ke Hong Kong, ya be prepared. Be prepared. Jangan expect ada kopi, teh. Iya. Soalnya ini masa krisis ya sebenarnya ya. Saya jangan expect yang misalnya layanan kayak di hotel tuh enggak gitu loh. Tapi, nah setelah itu kan selesai. 6-8 jam. 6-8 jam Ya, selesai. mungkin sebelumnya info juga, kalau ada teman saya barusan pulang dari Singapura dan sekarang lagi karantina juga, kebetulan dia datangnya yang malam. Nah, kalau malam itu nanti sama pemerintah Hong Kong itu dibawa ke Regal Kowloon. Iya, Regal Kowloon. Melakukan swab test itu kan hasilnya perlu waktu setengah hari kan kira-kira, makanya 6-8 jam kan. Kalau nyampenya malam, nggak mungkin misalnya stay di Asia World Expo, jadi diantar, ada mobil khusus ya, antar Mestinya ke gitu. antar Regal Kowloon. ke Regal Kowloon. Nah, di situ kita menunggu hasil swab testnya. Ya, sama juga sekitar 6-8 jam kan. Iya. Sebenarnya lebih enak ya, ada tempat tidurnya gitu, ada kamarnya kan. Kalau menurut teman saya sih seperti itu, tapi kalau saya jadi dia juga, mungkin saya nggak bisa tidur juga kali nunggu hasil. Iya, deg-degan juga kan ya. Iya. Iya, soalnya ya, sebagai update gitu ya, beberapa hari ini cukup banyak kasus impornya dari Indonesia sebenarnya. Mungkin orang Indonesia yang bekerja di Hong Kong mulai kembali nih ke Hong Kong. Ternyata banyak yang kena. Oh, itu dia. Iya, Filipina, Indonesia tuh banyak yang kena. Ya nggak tahu juga sih. Makanya bagi teman-teman yang di Indonesia jangan lengah gitu. Maksudnya tetap jaga social distancing. Terus ya cuci tangan terus gitu ya. Ya cara sosial penting sih. Sama masker nih. Masker harus pakai terus nih. Setelah nunggu 8 jam kan? Ya setelah sampai jam. Terus naik apa pulang? Taksi? Ini yang perlu tahu juga, apa sih yang terjadi setelah nunggu 6-8 jam itu kan? Kita itu nggak dicorong terus, oh ini pas, positif, enggak. Jadi ada orang yang datang. Ada yang datang ngasih tahu pelan-pelan. Hasilnya bagus, negatif. Sekarang sudah bisa pulang. Ini nanti ini alat untuk nanti setelah hari ke-12 itu harus ambil sampel lagi. Habis itu dijelasin, ada kertas-kertasnya segala macam, baru boleh pulang, ya naik taksi. Oh, jadi nggak tiap hari ya itu laporan nggak tiap hari ya? Untuk hari ke-12 ya? Hari ke-12 itu disuruh tes lagi sendiri. Tes lagi. Tapi kalau untuk laporan dikasih alatnya. Oh, kalau untuk laporan perlu nggak? Kan kita dipasangin gelang tuh. Itu saya ditelepon itu kayaknya 2 hari sekali. 2 hari sekali. 2 hari sekali. Oh, cukup. Maksudnya cukup aman juga lah 2 hari sekali. Paling nggak dicek gitu. Statusnya gimana? Ini orang masih alive nggak gitu? Itu satu, sama yang penting juga ini loh pemirsanya orang Hong Kong. Jadi yang ditanyain how are you? Terus is everything okay? Do you check your temperature every day? Artinya apa? Harus punya termometer kan? Oh iya, ingat. Harus punya termometer. Kalau enggak, waduh. Takutnya ntar disuruh foto gimana? Coba lihat hasilnya. Iya. Jadi ya setiap rumah, apalagi keadaan sekarang ya, harus punya termometer, penting itu. Sebenarnya naik taksi itu gimana ya?
kalau saya sebagai supir taksi, saya kalau suruh jemput orang di airport, saya juga was-was kan. Iya kan, soalnya belum tahu orang itu positif atau Sebenarnya enggak. ya. Iya. Sebenarnya ya. Nah, terus di dalam taksi itu supir taksinya ada suatu apa? Mungkin bikin papan yang transparan gitu, ada nggak dia? Ada kayaknya. Ada ya? Ada nggak ada sih waktu saya itu. Iya, mungkin cuma pakai masker. Pakai masker aja. Mungkin ada satu confident juga bahwa kalau orang udah sampai boleh keluar berarti ya negatif ya. Iya, semestinya begitu. Semestinya begitu. Meskipun ada yang. Iya, cuma ya belakangan ini juga nggak tahu kenapa banyak kasus yang udah home quarantine hari ke-12, hari ke-13 baru positif. Itu dia makanya. Iya, makanya tuh harus hati-hati sebenarnya. Nah, kalau saya lihat teman saya yang awal-awal, waktu masa-masa awal karantin 14 hari itu, dikasih makanan, kasih kalengan, roti gitu, ada nggak? Nggak ada. Soalnya mula-mula kan yang pulang kan nggak, maksudnya pulang Hong Kong nggak terlalu banyak ya. Sekarang tiap hari itu saya lihat ada ribuan orang yang dari luar kembali ke Hong Kong. Ya jadi ini ya, nggak mungkin dong ya. Setiap orang dikasih gitu. Makanya pakai ini download Deliveroo sama Foodpanda. Iya, itu penting itu. Saya juga selama masa COVID yang parah kemarin tuh ya Uber Eats, Foodpanda gitu. Deliveroo ya. Pada dulu saya nggak pernah pakai loh. Sama saya juga. Iya, soalnya Hong Kong tuh enak turun restoran. Iya, kemana-mana enak. Iya, cuman ya keadaan kayak begini ya nggak memungkinkan, jadi ya harus begitulah. Nah, terus udah kembali ke Hong Kong, udah sebulan ya? Ada ya? Sebulan ada nggak ya? Ada ya? Akhir Mei ini. Oh iya, sebulan ya? Sebulan. Pas sebulan ya? Pas sebulan. Nah, terus selama sebulan ini perasaannya gimana? Terhadap orang-orang Hong Kong menghadapi COVID? Kalau perasaan saya sendiri tentunya senang sekali. Udah bisa bebas dari karantin. Itu sendiri saya terus terang masih ada, karena saya kan ekstrovert dan senang outdoor gitu ya. Jadi pengalaman di karantin 14 hari di dalam ruang itu sendiri tuh terus terang ada sedikit traumanya loh. Iya. Kayaknya gak enak banget gitu kan. Iya, apalagi apartemen Hong Kong kan lebih kecil ya. Nah, tapi mungkin kalau orang yang introvert mungkin nggak ada masalah mungkin. So, bersyukurlah bagi para introvert mungkin. Nah, orang-orang Hong Kong tuh sampai sekarang biarpun COVID-nya udah mereda ya, bisa dibilang gitu kan, tuh masih pakai masker. Hampir semua. Bagus. Nah, kayak contohnya saya nih, kalau pergi belanja, itu barang-barang satu-satu aku ngelapin semua. Apalagi yang harus masuk kulkas. Katanya kalau misalnya kuman COVID itu ya, bisa ada di permukaan suatu makanan atau bingkisan gitu ya. Masih stay gitu kan? Masih stay beberapa hari. Tapi kalau udah masuk kulkas, bisa sebulan dia hidupnya. Kayak hibernate gitu dia. Jadi keluar disinfektan dong? Iya, atau pakai tisu alkohol gitu, ya lap mukanya gitu. Juga salaman tuh jarang sekarang. Oh iya, nggak ada salaman. Iya, apalagi orang Hong Kong tuh kalau ini ketemu kadang-kadang kan nggak ingat ya salaman gitu, dia langsung sorry gitu. Sekarang bawaan kita kan selalu itu semprot lah atau alkohol gitu ya. Jadi satu. Iya, betul. Dibawa terus-menerus selain masker tentunya. Terus salaman kan juga pakai gini sekarang. Iya, gini. Nah, terus sekarang restoran juga masih ini, maksudnya setiap tempat duduk tuh tengahnya dikasih tiplek yang transparan gitu ya, itu harus begitu. Tapi untuk peraturan nggak boleh berkumpul gitu udah nggak ada sih, ada sebenarnya. Cuma maksimum 50 kan? 50 orang. Ya make sense lah kalau 50 orang. Udah bagus tuh. Iya. Pertama tuh cuma 4 orang, terus jadi 8 orang, sekarang 50 orang gitu. Ya, tapi hari ini kemarin sih ya dapat kabar kalau kasus lokal tuh menambah 2. Jadi orang mulai cemas lagi nih. Ya, jadi di Hong Kong tuh kalau orang misalnya dengar berita satu kasus lokal udah deg-degan nih orangnya. Terus ya bagus sih sebenarnya, ya berwaspada lah. Ya, terima kasih Andi untuk sharing pengalaman waktu masa COVID, perjalanan kembali ke Indonesia, dari Indonesia ke Hong Kong. Itu adventure benar nih. Iya. Oke, terima kasih Andi. Sama-sama. Ya, jadi next video kita berbincang lagi dengan Andi tentang perbandingan kehidupan Indonesia sama Hong Kong itu bedanya apa gitu bagi Andi. Ya. Oke, terima kasih. Bye. Stay tune terus ke channel Orang Hong Kong. Oke, mantap.